Harimau Sumatera atau Panthera tigris sumatrae adalah harimau terkecil di dunia dan hanya dapat ditemukan di Pulau Sumatera, Indonesia. Harimau Sumatera merupakan satu dari 6 subspesies harimau yang masih hidup hingga saat ini, setelah kepunahan harimau Jawa dan harimau Bali. Harimau sendiri adalah kucing terbesar di muka bumi. Harimau Sumatera disebut juga harimau Sunda. Hal itu mengacu pada kawasan biogeografi harimau Sumatera yang mencakup Sumatera, Jawa, dan Bali. Harimau Sumatera merupakan satwa endemik Indonesia yang populasinya saat ini tersebar di dalam dan di luar kawasan konservasi di Sumatera. Harimau Sumatera memiliki warna kulit yang paling gelap dari seluruh harimau, mulai dari kuning kemerah-merahan hingga oranye tua. Sekilas, loreng harimau terlihat mirip satu sama lain, namun sebenarnya loreng mereka unik seperti sidik jari manusia. Masa harimau Sumatera dewasa dapat mencapai 140 kg dan panjangnya mencapai 2,5 meter dari kepala hingga ekor. Anak jenis endemik Sumatera ini dapat berlari hingga kecepatan 65 km per jam dengan wilayah jelajah seluas 110 km persegi untuk jantan dan 50-70 km persegi untuk harimau betina. Dilansir dari WWF, harimau Sumatera yang masuk dalam orde karnivora ini berasal dari spesies Panthera tigris dengan genus Panthera. Sebagai hewan yang masuk dalam kelas mamalia, harimau membutuhkan waktu sekitar 103 hari untuk masa kehamilan. Biasanya, dalam sekali melahirkan, harimau betina mampu melahirkan 2 hingga 3 ekor anak harimau sekaligus. Harimau Sumatera menghuni habitat yang terfragmentasi di sepanjang Pulau Sumatera yang terletak di ketinggian 0 sampai 3000 mdpl. Habitat dapat berupa hutan primer, sekunder, atau belukar terbuka. Harimau lebih menyukai lokasi dengan interaksi manusia yang minim. Di dalam hutan, harimau mendominasi area yang lebih tinggi dan lebih dekat ke pusat hutan, dengan kepadatan yang vegetasi yang tinggi dan kemiringan lahan yang lebih curam demi meminimalisir gangguan luar. Populasi harimau Sumatera yang tersisa biasanya tinggal di wilayah hutan dataran rendah, lahan gambut, dan hutan hujan pegunungan. Sebagian besar kawasan ini terancam karena urusan komersial, seperti pembukaan hutan untuk lahan pertanian dan perkebunan, serta aktivitas pembalakan dan pembangunan jalan. Oleh karena itu, harimau terpaksa memasuki wilayah yang lebih dekat dengan manusia dan menimbulkan konflik yang seringkali berakhir dengan harimau yang dibunuh atau ditangkap karena tersesat memasuki daerah pedesaan atau akibat perjumpaan tanpa sengaja dengan manusia. Harimau berperan sebagai predator puncak rantai makanan, yang menjadi mangsa harimau mencakup babi hutan atau Suscrova dan rusa sambar atau Cervus unicolor. Harimau Sumatera juga memakan satwa-satwa kecil seperti monyet, kijang, dan landak. Hilangnya harimau di alam akan mengganggu rantai makanan dan mengakibatkan lonjakan jumlah populasi satwa di bawahnya. Akibatnya, keseimbangan ekosistem hutan alam akan terganggu karena jejaring makanan berubah seiring meningkatnya populasi spesies herbivora yang mengonsumsi tanaman muda. Harimau merupakan satwa yang suka menyendiri atau soliter. Satu-satunya hubungan jangka panjang adalah antara sang induk dan anaknya. Harimau paling aktif di malam hari, saat mangsa hewan buruannya paling aktif. Meskipun begitu,
Harimau bisa aktif kapan saja sepanjang hari. Harimau juga merupakan pemanjat yang baik. Mereka menggunakan cakarnya dan kaki yang kuat untuk memanjat pohon. Puncak aktivitas harimau Sumatera yaitu pada pagi hari mulai jam 5 sampai jam 6 pagi dan sore hari mulai jam 5 sampai jam 6 sore. Pola aktivitas harimau Sumatera cenderung menyerupai pola aktivitas mangsa. Harimau Sumatera yang memiliki sifat elusif cenderung akan menghindari manusia kecuali pada kondisi terdesak. Harimau Sumatera merupakan satwa teritorial dan penjelajah. Jarang ditemukan harimau menempati satu teritori kecuali induk dengan anaknya atau pada masa kawin. Teritori satu harimau jantan biasa bertumpuk dengan 2-3 harimau betina. Di sisi lain, spesies ini menghadapi ancaman perburuan dan perdagangan ilegal untuk diambil kulit dan bagian tubuhnya. Harimau juga menghadapi ancaman dari konflik dengan manusia akibat perebutan ruang, alih fungsi kawasan hutan menjadi permukiman dan perkebunan. Saat ini, harimau Sumatera termasuk jenis hewan yang terancam punah dengan status kritis oleh International Union for Conservation of Nature atau IUCN. Harimau Sumatera tercatat dalam Appendix 1 CITES, di mana perburuan dan perdagangan internasional dilarang dalam bentuk apapun. Ekspor dan impor spesimen tidak diperbolehkan kecuali dengan izin khusus untuk kepentingan yang sangat mendesak. Dengan jumlah kurang dari 600 individu di alam, harimau Sumatera menempati posisi dengan kategori terancam kritis atau critically endangered dalam IUCN Red. Harimau Sumatera masuk ke dalam daftar satwa dilindungi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Meskipun dilindungi undang-undang, populasi harimau Sumatera terus mengalami penurunan. Penurunan tersebut disebabkan hilangnya habitat asli secara tak terkendali, berkurangnya jumlah spesies mangsa dan perburuan. Harimau biasanya diburu untuk diambil seluruh bagian tubuhnya, mulai dari kulit, kumis, kuku, taring, hingga dagingnya. Hal itu disebabkan bagian tubuh harimau dipercaya sebagai jimat yang memiliki kekuatan magis. Harimau Sumatera mengalami ancaman tidak langsung, yaitu berupa alih fungsi hutan. Sebagian besar area hutan hujan tropis di Pulau Sumatera telah dikonversi menjadi perkebunan untuk mendukung perkembangan industri. Konversi tersebut mengakibatkan berkurangnya daerah yang dapat dipilih harimau Sumatera untuk tempat tinggal. Pembangunan jalan raya dan jalan akses hutan mengakibatkan fragmentasi lahan yang dapat meningkatkan interaksi manusia dengan harimau. Jumlah harimau Sumatera di alam dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah ancaman, baik secara langsung maupun tidak langsung. Konflik manusia harimau merupakan salah satu ancaman langsung dan terberat bagi harimau. Pemasangan jerat dan perburuan dengan senjata merupakan kategori pelanggaran yang paling banyak ditemui. Konflik dengan manusia di kawasan habitat juga dikhawatirkan dapat memaksa harimau keluar ke wilayah pedesaan dan menimbulkan konflik tambahan. Konversi lahan juga berpengaruh terhadap kelangkaan mangsa harimau. Berkurangnya area hutan mengakibatkan berkurangnya satwa yang dapat dimangsa harimau dan seringkali memaksa harimau mencari mangsa di kawasan permukiman manusia. Harimau Sumatera adalah bagian dari warisan kita. Mari kita jaga agar tetap lestari.
Jangan biarkan mereka menjadi legenda.